Universitas Lampung gelar sharing pengalaman hilirisasi, invensi, dan komersialisasi inovasi. Universitas Lampung adakan workshop pembinaan, penanganan, dan konseling 2025. Dr. Elvira Umhani jalani sidang promosi doktor di Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Lampung. Rapat Senat luar biasa dalam rangka wisuda Universitas Lampung periode 2 tahun akademik 2025-2026. Fakultas Teknik Universitas Lampung menggelar Seminar Nasional Sinta dan Senapati 2025. Peresmian lapangan petang mewarnai pembukaan Kajurda Unilakap 2025. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan Kabar Unila edisi bulan November 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini sembari menemani aktivitas Anda pada hari ini. Bersama saya, Nadia Dwi Pratiwi. Dan saya, Tommy Kurniawan. Inilah Kabar Unila selengkapnya. Melalui sharing pengalaman hilirisasi dan komersialisasi inovasi, Universitas Lampung memperkuat kapasitas sivitas akademika dalam mengubah temuan ilmiah menjadi produk yang bernilai bagi masyarakat. Jumat 7 November 2025 telah berlangsung kegiatan sharing pengalaman hilirisasi, investasi, dan komersialisasi inovasi di ruang sidang utama Gedung Rektorat Universitas Lampung. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unila, beserta doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Lampung yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Engineering Suripto Dwiyono, SSIMT, dan disusul dengan foto bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Erika Budiarti MS, selaku Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor. Dan materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Setio Dwi Utomo, MSc, yang berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi coaching atau diskusi dengan para peserta undangan. Sebagai informasi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan sivitas akademika Universitas Lampung dalam mengubah penemuan ilmiah menjadi produk komersial yang bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung kembali ke Universitas Lampung dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama bahwa Universitas Lampung sudah banyak karya inovasinya yang IPB University siap untuk berkolaborasi bagaimana kita menghilirisasikan invensi menuju komersialisasi inovasi dan akhirnya menjadi satu bisnis inovasi yang berimpactful, berdampak untuk masyarakat secara sosial dan ekonomi. Tentunya IPB akan berkolaborasi melalui Science Technopark IPB University yang kita bisa padu padankan hasil karya intelektual yang karena keilmuannya kita tidak jauh berbeda. Beberapa karya intelektual IPB yang kita bisa kerjasamakan melalui mitra maupun membangun startup dari alumni Universitas Bandar Lampung. Nggak pakai bandar ya, sorry. Bisa cut ya. Dari Universitas Lampung dengan IPB University. IPB memiliki inkubator bisnis yang siap untuk membina para alumni dari Universitas Lampung. Mudah-mudahan kita maju bersama dengan membangun ekosistem bersama di dalam hilirisasi, invensi menuju komersialisasi, inovasi yang impactful untuk masyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua terjadi. Terima kasih. Ya, harapan saya dengan adanya acara ini dapat membantu menyadarkan masyarakat Lampung bahwasanya inovasi itu dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Ya, seperti salah satunya memotivasi kami sebagai generasi muda untuk membuat inovasi yang dapat bernilai secara ekonomi maupun bisnis gitu, maupun sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana kalian melihat peran Universitas Lampung dan pengembangan inovasi di Provinsi Lampung? Jadi Universitas Lampung itu memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang pusat riset dan juga penelitian. Melalui penelitian, Universitas Lampung itu dapat menjadi motor penggerak yang dapat menggerakkan sektor generasi muda untuk menjadi
menjadikan suatu karya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Dari Septi Adelia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Universitas Lampung menghadirkan ruang pembelajaran melalui workshop pembinaan dan konseling 2025 untuk menguatkan kesejahteraan psikologis tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Universitas Lampung berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, suportif, dan berdaya dukung bagi seluruh tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan, penanganan, dan konseling merawat kesejahteraan psikologis tenaga kependidikan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 10 November 2025, bertempat di ruang sidang lantai 2 Rektorat Universitas Lampung dan dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para peserta workshop hadir dengan semangat kolaboratif yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan seharian penuh. Workshop diawali dengan sesi materi bertajuk merawat kesejahteraan psikologis tenaga kependidikan yang disampaikan oleh Syaika Nabila MPSI selaku psikolog asosiat UPABK. Materi ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asesmen dan scoring psikologis yang bertujuan untuk memetakan kondisi psikologis para peserta dan menjadi dasar penyusunan strategis dukungan kesehatan mental ke depannya. Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa UPABK sebagai unit baru itu punya tanggung jawab ya untuk memperkuat layanan kuratif gitu ya. Layanan kuratif itu adalah layanan psikolog untuk warga Unila yang gratis atau tidak berbayar sebagai salah satu bentuk komitmen dari Unila terhadap kesejahteraan psikologis warga Unila. Yang sudah kami siapkan itu diantaranya adalah kita membuka layanan itu sekarang setiap hari mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16.00 langsung di ruang UPABK lantai 3 gedung rektorat ya. Adapun prosesnya yang sudah kami lakukan agar cepat ya, mereka bisa masuk ke sistem kami ya, aplikasi UPABK. Nanti di situ bisa mengikuti assessment yang sudah kami pandu ya di dalam web itu. Dan kalau memang hasilnya nanti sekiranya memang menunjukkan memerlukan layanan itu ya, membutuhkan bantuan, maka bisa segera mendapatkan layanan itu secara gratis di kami dengan terjadwal tentunya itu. Jadi kita mulai 1 minggu kemarin ya kita sudah soft launching layanan ini bagi siapapun warga Unila yang butuhkan, dan launchingnya sendiri akan dilaksanakan nanti di tanggal 18 November 2025. Artinya apa? Setelah tanggal 18 November 2025 maka kita buka setiap saat layanan itu untuk warga Unila secara gratis yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi adalah yang membutuhkan bantuan untuk layanan psikolog ya. Prosesnya monggo silakan dilihat di web UPABK, itu sudah diatur secara jelas mulai dari persyaratan, kemudian bagaimana mendapatkan layanan itu termasuk SOP dan lain-lainnya. Terima kasih. Mungkin salah satu contoh dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini Mbak ya, dengan bimbingan konseling, kemudian dengan memberikan pemahaman kepada kita tenaga pendidik bagaimana caranya kita bisa melepaskan beban pekerjaan mungkin yang selama ini banyak dari teman-teman ini yang ya kita nikmatin aja sendiri gitu kan, ya enggak? Dengan adanya hal-hal seperti ini mungkin insya Allah kedepannya teman-teman akan ada tempat ataupun wadah yang bisa kita jadikan sarana prasarana kita untuk saling berbagi cerita demi Unila yang jadi jauh be strong lagi. Terima kasih, seperti itu mungkin. Rangkaian workshop semakin interaktif saat peserta terlibat dalam sesi sharing, diskusi bersama pemateri, berbagi pengalaman dan tantangan keseharian sebagai tenaga kependidikan. Kegiatan kemudian berlanjut pada penyusunan action plan yang dirancang langsung oleh peserta untuk diterapkan di lingkungan kerja mereka. Workshop ini menjadi langkah nyata Universitas Lampung dalam merawat kesejahteraan psikologis tenaga kependidikan, sekaligus memperkuat budaya kerja yang sehat, produktif, dan saling mendukung. Dari Ines Al-Harir, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Sidang promosi Dr. Elvira Umhani menguatkan kontribusi Universitas Lampung dalam pengembangan kajian berkelanjutan agribisnis lada di Lampung. Universitas Lampung kembali menyelenggarakan kegiatan akademik tingkat doktoral
melalui pelaksanaan sidang promosi doktor atas nama Elvira Umhani dari Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sidang promosi berlangsung pada Senin, 10 November 2025, bertempat di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para hadirin yang terdiri atas promotor, kopromotor, penguji, serta keluarga dan kolega Promovendus mengikuti rangkaian sidang secara hikmat. Dalam sidangnya, Promovendus memaparkan hasil penelitian berjudul Kinerja dan Skenario Kebijakan Keberlanjutan Agribisnis Lada di Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa usaha tani lada di Provinsi Lampung layak secara finansial dengan RC rasio atas biaya tunai mencapai 2,84, namun belum mampu menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Promovendus juga merekomendasikan agar petani melakukan budidaya lada secara tumpang sari, serta mengintegrasikannya dengan usaha ternak sebagai strategi adaptif saat harga lada internasional mengalami penurunan. Suasana sidang semakin dinamis ketika Promovendus menerima berbagai pertanyaan, masukan, dan tanggapan dari para penguji yang memperkaya diskusi ilmiah seputar keberlanjutan agribisnis lada. Sidang kemudian diakhiri dengan pembacaan keputusan dan dinyatakan bahwa Promovendus berhasil mempertahankan disertasinya dengan baik. Sidang promosi doktor ini menjadi salah satu kontribusi akademik Universitas Lampung dalam meningkatkan kajian strategis pada sektor pertanian daerah, khususnya komoditas lada, serta memperkuat peran kampus dalam menghasilkan penelitian yang aplikatif dan berdaya guna. Alhamdulillah, sidang promosi doktor atas nama Dr. Elvira kebetulan selaku Kepala Dinas Tanaman Hortikultura Provinsi Lampung telah selesai, dan hasil disertasi ini sangat menarik karena mengangkat potensi dan prospek Lampung yang sejarahnya dari dulu memang sudah baik, sangat terkenal, yaitu lada. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi ya dan prospek ke depannya, sehingganya kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan atau dihasilkan dari hasil disertasi ini insya Allah dapat diimplementasi dan dapat ditindaklanjuti, terutama khususnya oleh Provinsi Lampung. Saya kira itu. Ya, kerjasama antara perguruan tinggi, utamanya yang ada bidang pertanian dan vokasi, itu sangat penting sekali untuk mengembangkan sektor pertanian Lampung. Kolaborasi pendidikan tinggi adalah menjadi pilar penting untuk peningkatan kualitas SDM pertanian. Bagaimana mendampingi petani, semua sumber daya petani, utamanya yang masih muda-muda nih, supaya mereka terus meningkatkan produktivitasnya, sehingga petani makin sejahtera. Itu menjadi prasyarat dari kerjasama lembaga perguruan tinggi dan juga berbagai sektor, termasuk sektor industri, swasta, ya, lembaga termasuk mass media, juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan petani. Dari Sarah Wafitakia, Tim Liputan Unida TV melaporkan. Rapat Senat luar biasa dalam rangka wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026 diharapkan dapat menjadi momentum bagi Universitas Lampung untuk menciptakan peluang baru dan menjaga nama baik alma mater. Universitas Lampung kembali menggelar rapat Senat luar biasa dalam rangka wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 15 November 2025 sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Rangkaian acara dibuka oleh Ketua Senat, Profesor Dr. Her Pratiwi MPD, dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Unila, mengheningkan cipta, serta pembacaan mahasiswa terbaik Universitas Lampung. Prosesi kemudian berlanjut pada pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Lampung yang diikuti dengan pengucapan janji alumni. Acara wisuda hari ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani DEA IPM Asian Engineering, beserta jajaran pimpinan universitas serta sivitas akademika lainnya. Dalam amanatnya, Rektor menyampaikan pesan agar para wisudawan mampu menciptakan peluang kerja baru serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik alma mater Universitas Lampung.
Dapat diinformasikan juga, jumlah wisudawan pada periode ini mencapai 760 orang. Terdiri dari 10 wisudawan program doktor, 49 program magister, 67 program profesi, 614 program sarjana, dan 20 program diploma. Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026 menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melangkah menuju dunia profesional dan berkarya bagi masyarakat. Ya, jadi pada hari ini 15 November 2025 Unila mewisuda 760 orang ya Pak ya, wisudawan dari program doktor, magister, profesi, sarjana, dan ahli media. Nah, selama mereka berada di Universitas Lampung, mereka bukan hanya diajarkan soft skill-nya saja atau hard skill saja, termasuk juga mereka diajarkan untuk bagaimana berwirausaha, menghadapi dunia kerja, bahkan diajarkan bagaimana cara untuk melamar ya Pak ya, melamar pekerjaan, dan juga disupport bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi wirausahawan. Jadi artinya bekal yang diberikan kepada anak-anak selama dia mengikuti perkuliahan di Unila, jadi insya Allah mudah-mudahan selesai. Dan bahkan ada beberapa hibah untuk bagaimana supaya anak-anak ini berwirausaha, yang bekal nantinya bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan kerjaan baru. Oke. Apa langkah Unila dalam meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional? Jadi dosen di Universitas Lampung itu terus harus meningkatkan kualitasnya, baik dia melanjutkan program pendidikannya S3-nya, dan juga sekarang ada profesi Pak ya, nanti Pak Wer satu yang akan menjelaskan. Jadi mahasiswa Unila sekarang juga untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi yang nanti sertifikasi kompetensi yang nanti itu ada sebagai pendamping ijazah, dan diharapkan dengan adanya pendamping ijazah tersebut, sertifikasi kompetensi itu sangat memudahkan untuk lulusan kita untuk mencari pekerjaan. Dan itu tidak semua mahasiswa ya Pak ya bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Jadi ya pertama syaratnya adalah memang dari kelulusan tepat waktunya, kemudian ya kepintarannya Pak ya, pengalaman dia menguasai suatu bidang ilmunya. Oke? Terakhir, apa pesan atau harapan Ibu terhadap wisudawan agar tetap relevan di dunia kerja yang dinamis? Ya, berharap bahwa para wisudawan itu bekerja sesuai dengan koridornya. Kalau dia di pertanian, ya sesuai dengan di bidangnya begitu. Oke, sebelumnya terima kasih. Mungkin tantangan terbesar selama perkuliahan, ya selain tugas-tugas yang memang sudah menjadi tantangan yang memang udah ada gitu ya. Ya paling kayak mengatur waktu, terus manajemen keuangan kita juga, pinter-pinter apalagi buat anak-anak rantau gitu kan. Paling itu sih. Rencana kakak sebenarnya sudah, apakah langsung kerja, lanjut studi, atau hal lain? Udah pasti langsung kerja. Oke, terakhir apa pesan kakak ini yang ingin kakak sampaikan untuk adik tingkat agar tetap semangat dan konsisten menjalani perkuliahan? Oke, mungkin pesannya ya, salah satu yang selalu aku pegang juga, kalau misalkan tiap kali aku kayak ngerasa hopeless atau kehilangan arah gitu, intinya pesannya adalah jangan pernah membuat perjuangan orang-orang yang kalian cintai menjadi sia-sia, gitu aja. Dari Asyifa Sakinah, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Melalui Sinta dan Senapati 2025, Universitas Lampung menegaskan pentingnya inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi menuju transformasi infrastruktur yang berkelanjutan. Fakultas Teknik Universitas Lampung menggelar Seminar Nasional Sinta dan Senapati 2025 dengan tema Inovasi Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat menuju Transformasi Infrastruktur Berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Main Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat diawali dengan pembukaan, penampilan tari tradisional, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa, laporan Ketua Pelaksana, sambutan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Jurnalis STP MSI,
Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, Dr. Eng Insinyur Helmi Fitriawan, serta sambutan Rektor Universitas Lampung yang diwakili oleh Wakil Rektor 4, Profesor Ayi Ahadiat. Adapun rangkaian materi seminar dimulai dari keynote speaker, yakni Guru Besar Teknik Sipil Universitas Indonesia, Profesor Insinyur Muhammad Ali Berawi, yang kemudian diperdalam melalui penyampaian materi oleh 3 pembicara lainnya, yakni perwakilan Gubernur Provinsi Lampung, Deputi Pendidikan IAI, hingga Guru Besar Teknik Sipil Universitas Lampung. Penyampaian materi berlangsung mulai dari sesi plenari hingga diskusi panel. Terdapat pula sesi pengumuman Best Presenter sebelum rangkaian seminar resmi berakhir pada sore hari ini. Luar biasa, sesuai dengan harapan kami sebagai panitia, peserta yang kami harapkan bahkan di luar target kami. Di luar target kami, dan yang paling menggembirakan kami adalah mahasiswa banyak terlibat, sehingga kami punya harapan bahwa ke depan mahasiswa juga akan ikut di dalam berkontribusi di dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini. Apa sih harapan Ibu terhadap output dari seminar tahun ini, terutama terkait kontribusi, penelitian, dan inovasi tentunya sesuai tema hari ini? Baik, tentunya kami ingin bahwa penelitian-penelitian ini membantu memecahkan masalah di masyarakat, terutama masalah infrastruktur, terutama di Provinsi Lampung, khususnya dan di Indonesia umumnya. Kami berharap hasil-hasil nanti ini akan kami jadikan semacam policy brief atau policy paper yang akan kami serahkan kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan. Dari Aulia Trisuspadila, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Peresmian lapangan Petang Unila menandai dibukanya Kejurda Unila Cup 2025 yang juga menghadirkan 114 atlet dari 5 perguruan tinggi di Lampung. Universitas Lampung resmikan lapangan Petang sekaligus buka kejuaraan daerah Unila Cup 2025. Kegiatan ini digelar di lapangan Petang Universitas Lampung pada Sabtu 29 November 2025 sejak pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat yang turut dihadiri oleh Ketua Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bidang Kepelatihan Boy Sembaba Tarigan SPD MOR dan Profesor Dr. Insinyur Lusmailia Afriani DEA IPM ASEAN Engineering selaku Rektor Universitas Lampung. Dalam sambutannya, Profesor Lusmailia berharap dengan adanya lapangan petang dan kejurda ini dapat menjadi fasilitas sekaligus wadah bagi para atlet agar dapat terus berkembang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita dan pelepasan balon sebagai simbolis peresmian lapangan Petang Unila. Usai peresmian lapangan Petang Unila, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan kejuaraan daerah Petang Unila Cup 2025 yang diawali dengan pentaseni oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani, lalu dilanjutkan dengan lemparan bola perdana oleh Rektor Universitas Lampung dan Ketua FOPI Provinsi Lampung, serta penyerahan simbolis bola petang kepada wasit dan atlet. Dalam Kejurda Petang Unila Cup 2025 ini diikuti oleh 5 PTN di Lampung, meliputi Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, STKIP Al-Islam Tunas Bangsa, Universitas Aisyah Pringsewu, serta Universitas Teknokrat Indonesia dengan total 114 atlet. Ya, jadi pada hari ini tanggal 29 November 2025 Unila kami meresmikan lapangan Petang Unila dan sekaligus kejuaraan Petang Unila Cup 2025, di mana ini adalah merupakan sarana prasarana untuk adik-adik mahasiswa dari program studi Penjaskes dan masyarakat lainnya, adik-adik dari Unila dari semua fakultas dan masyarakat, bahwa ini Unila sekarang sudah memiliki lapangan petang yang bertaraf nasional, dan ini diperkasai oleh Pak WR3 ya Pak ya, Pak R3, di mana akan memperkenalkan olahraga petang kepada masyarakat, dikhususkan untuk masyarakat adik-adik mahasiswa Universitas Lampung. Berharap bahwa kita akan melahirkan atlet-atlet petang Unila 2025 dan atlet-atlet petang Provinsi Lampung. Itu yang harapan daripada kita. Yuk ramai-ramai kita bermain olahraga petang. Kemudian untuk harapan kejuaraan daerah ini? Harapannya bisa mencetak harapannya dapat mencetak
atlet-atlet petang untuk Provinsi Lampung, karena ini diikuti ada berapa? 5 universitas perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Jadi ada ITERA, ada Universitas Aisyah, PSTU, Unila sendiri, Teknokrat, kemudian STKIP, Al-Islam Tunas Bangsa. Oke, ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Tujuan dari pertandingan atau kejuaraan daerah Petang Unila Cup 2025 ini sebenarnya ingin mengembangkan permainan, mensosialisasikan permainan petang itu sendiri, kemudian mengembangkan potensi mahasiswa terhadap olahraga petang, dan juga ini salah satu menurut saya tonggak utama, tonggak awal dari pengembangan dari olahraga petang itu sendiri, sehingga mahasiswa atau masyarakat di luar Lampung ataupun luar universitas itu bisa tahu bagaimana cara bermain petang itu sendiri, kemudian bisa bermain di lapangan kita, terutama karena ini lapangan baru yang dibangun oleh Universitas Lampung, oleh Bu Rektor, sehingga ini jadi fasilitas umum dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin oleh pihak luar untuk bisa ikut bergabung di dalam olahraga petang itu sendiri. Baik Pak, kemudian bagaimana tanggapan Bapak terkait kejurda petang? Oke, tanggapannya sih kalau saya rasa dengan antusias peserta yang dari 5 universitas yang sudah mendaftar dan 114 atlet dari setiap universitas ini yang sudah terdaftar, dengan antusiasme yang sangat tinggi ini, tanggapan saya sih sudah cukup bagus ya, adanya terselenggara kejurda ini, sehingga meningkatkan animo, meningkatkan rasa kompetisi, meningkatkan rasa kompetitor antar universitas, tapi secara sehat, ya, secara sehat. Kemudian bagaimana ini prestasi yang akan tahapannya ke nasional, di mana kalau tingkat universitas, di mana tingkat nasional itu seperti Pomnas. Nah, target kami seperti itu, karena tahun sebelumnya, Pomnas sebelumnya itu petang di Lampung, atau perwakilan dari Lampung itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi ini salah satu cara kami, terutama Universitas Lampung, untuk meningkatkan prestasi di universitas terkait dari mahasiswa untuk di Pomnas berikutnya. Itu. Kemudian harapan Bapak pribadi dengan terlaksananya kejurda petang Unila Cup 2025 ini? Oke, harapan kalau secara pribadi saya sangat senang sekali harapannya, dan juga harapannya juga ke depannya ini mahasiswa dan juga nantinya di Universitas Lampung ingin membentuk UKM petang itu sendiri, karena UKM ini kan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang difasilitasi oleh universitas untuk mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan prestasi dalam kancah daerah, nasional, bahkan internasional. Karena petang ini bukan olahraga yang sulit, tetapi olahraga yang mungkin mudah dilakukan dan hanya melakukan lemparan dan itu mendapat poin, sehingga dengan konsentrasi yang tinggi, kemudian ketepatan yang tinggi, itu bisa menghasilkan pemenang, dan itu pemenang ini semoga levelnya semakin naik juga untuk mahasiswa, terutama di UKM ini yang akan dibentuk, bisa menjadi role model lah. UKM Unila ini di dalam olahraga petang role model dari kampus-kampus lain, bahkan jadi kebanggaan dari Universitas Lampung juga, harapannya seperti itu. Dari Haya Fauzia Ulya, Tim Liputan Ulna TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Tommy Kurniawan. Dan saya Nadidi Pratiwi, serta kru yang bertugas pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.